Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi tuberkulosis. Anggota kelompoknya yaitu terdiri dari Intan Permatasari, saya sendiri Tesya Agustina, Talia Intan Permatasari, dan Desya Maharani. Kemudian definisi tuberkulosis akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Desya. Pada Desya, saya persilakan. Definisi tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Definisi kasus pada infeksi tuberkulosis terdiri dari terduga TB, yaitu seseorang dengan gejala atau tanda TB. Kasus TB yaitu pasien dengan ditemukan Mycobacterium tuberculosis kompleks yang diidentifikasi dari spesimen klinik dan kultur. Lalu selanjutnya klasifikasi utama kasus TB. Yang pertama, pasien TB terkonfirmasi bakteriologi, bukti infeksi kuman MTB berdasarkan pemeriksaan bakteriologis. Lalu pasien TB terdiagnosis secara klinis, pasien TB yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis, tetapi berdasarkan bukti lain yang kuat, tetap didiagnosis dan ditata laksana sebagai TB oleh dokter. Lalu klasifikasi TB berdasarkan lokasi infeksi. Yang pertama ada tuberkulosis paru, diantaranya TB yang berlokasi di parenkim paru, TB Miller, lalu pasien TB yang menderita TB paru dan ekstra paru bersamaan. Yang kedua yaitu tuberkulosis ekstra paru, yaitu TB yang terjadi pada organ selain paru seperti pleura, kelenjar limfatik, abdomen, saluran kencing, saluran cerna, kulit, meninges, dan tulang. Selanjutnya yaitu klasifikasi TB berdasarkan riwayat pengobatan. Yang pertama yaitu kasus baru TB, kasus yang belum pernah mendapat OAT atau sudah pernah menelan OAT dengan total dosis kurang dari 28 hari. Lalu ada kasus yang pernah diobati TB. Yang pertama ada kasus kambuh, yaitu kasus yang pernah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis kembali dengan TB. Lalu kasus pengobatan gagal, yaitu kasus yang pernah diobati dengan OAT dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir. Lalu kasus putus obat, di mana kasus yang terputus pengobatannya selama minimal 2 bulan berturut-turut, dan kasus yang pernah diobati dengan OAT, namun hasil akhir pengobatannya sebelumnya tidak diketahui. Lalu klasifikasi TB berdasarkan hasil uji kepekaan. Ada TB sensitif obat, atau TBSO, dan TB resisten obat, TBRO. Yang diantaranya yaitu ada monoresistan, bakteri resisten terhadap salah satu jenis OAT lini pertama, lalu resisten rifampicin, resisten terhadap rifampicin, lalu poliresisten, bakteri resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama, namun tidak isoniazid dan rifampicin bersamaan, lalu multidrug resisten, resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Lalu ada TB pre-XDR, yaitu memenuhi kriteria TB MDR dan resisten terhadap minimal 1 fluoroquinolone, dan TB XDR, yaitu TB MDR yang sekaligus juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluoroquinolone dan minimal salah satu dari OAT grup A. Selanjutnya yaitu gejala TB. Gejala utama batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, dan gejala tambahan berupa dahak bercampur darah, batuk darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat, malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan, dan nyeri dada. Lalu ada faktor resiko TB, yaitu kontak erat dengan pasien TB, selanjutnya lingkungan tempat tinggal kumuh dan padat, dan bekerja di lingkungan beresiko menimbulkan bejana infeksi paru. Adapun transmisinya yaitu melalui droplet atau percikan dahak. Berikut adalah golongan obat tuberkulosis. Jenis obat tuberkulosis yang pertama ada isoniazid. Mekanisme kerjanya belum sepenuhnya diketahui di dalam sel bakteri. INH diubah menjadi isonikotinik asid yang bersifat impermeable
sehingga terakumulasi di dalam sel bakteri. Kemudian efek sampingnya peripheral neuropati, optik neuritis yang dapat diatasi dengan pemberian vitamin B6 atau piridoksin, hepatitis, jaundice, dan tanda-tanda gangguan pada saraf tepi berupa kesemutan dan nyeri otot. Rute pemberiannya oral. Kemudian yang kedua, ada rifampicin, mekanisme kerjanya menghambat DNA, dependent RNA polimerase dari mikobakteria dan mikroorganisme lain dengan menekan awal terbentuknya atau bukan pemanjangan rantai dalam sintesis RNA. Untuk efek sampingnya, gigi menjadi kemerahan, sakit, atau rasa panas di perut bagian atas. Pada efek samping ringan mengalami sindrom flu dan dispenia, dan pada efek samping berat hepatitis, purpura, sindrom respirasi. Untuk kontraindikasi pada penderita hipersensitif, penderita gangguan saluran empedu, dan yang ketiga ada pirazinamid, mekanisme kerjanya belum diketahui. Bersama INH dan rifampicin, pirazinamid merupakan obat yang penting untuk diberikan pada awal pengobatan tuberkulosis. Efek sampingnya kelainan hati. Pada efek samping berat yang dapat terjadi adalah hepatitis imbas obat atau penata laksanaan sesuai pedoman TB pada keadaan khusus. Untuk kontraindikasi pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat, gout akut, gangguan fungsi hepar berat, dan porfiria akut. Untuk rute pemberiannya oral. Yang keempat ada etambutol. Untuk mekanisme kerjanya menghambat metabolis sel sehingga metabolisme sel terhambat dan sel mati hanya aktif terhadap sel bakteri yang sedang aktif dan dapat timbul resistensi jika digunakan tunggal. Untuk efek sampingnya, gangguan penglihatan berupa penurunan ketajaman penglihatan dan buta warna merah dan hijau, mengecilnya lapang pandangan. Untuk kontraindikasi pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap etambutol dan pasien dengan neuritis optik. Yang terakhir ada streptomycin. Mekanisme kerjanya menghambat sintesa protein sehingga terjadi protein yang abnormal pada mikroba. Selain itu, streptomycin juga merusak membran sel bakteri dan menghambat fosforilasi. Untuk efek samping, kerusakan saraf ke-8 yang berkaitan dengan keseimbangan dan pendengaran, yaitu telinga berdenging, tinnitus, pusing, dan kehilangan keseimbangan. Untuk kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap streptomycin atau aminoglikosida lainnya. Selain itu, tidak disarankan penggunaan pada pasien dengan hipersensitivitas berat terhadap sulfit. Untuk rute pemberiannya intravena. Selanjutnya ada panduan OAT berdasarkan Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis. Obat lini pertama kategori 1 yaitu diberikan untuk pasien TB SO. Kategori 1 yaitu diberikan 2 HRZT atau 4R. Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru TB paru BTA positif, dan pasien TB paru BTA negatif toraks positif. Tahap awal intensif 2 RHZE, tahap lanjutnya 4 RH. Tahap awal intensif yaitu kombinasi 4 obat berupa rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol selama 2 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan kombinasi 2 obat yaitu rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan. Kemudian ada dosisnya yaitu untuk menunjang kepatuhan berobat. Panduan OAT lini pertama telah dikombinasikan dalam obat kombinasi dosis tetap yaitu atau KDT. Fase intensifnya yaitu RHZE berisi rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg,
pirazinamid 400 mg, dan etambutol 275 mg. Kemudian ada fase lanjutannya, yaitu RH berisi rifampicin 150 mg plus isoniazid 75 mg diberikan setiap hari. Jumlah tablet KDT yang diberikan dapat disesuaikan dengan berat badan pasien pada gambar di samping. Kemudian, OAT lini pertama kategori 2 diberikan dengan pasien TBSO, yaitu kategori 2 diberikan 2 HRZES atau HRZE atau 5R3H3E3. Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya, seperti pasien kambuh, pasien gagal, pasien dengan pengobatan setelah terputus. Yang pertama yaitu tahap awal intensif, 2 RHZES, kombinasi 5 obat yaitu rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin selama 2 bulan. Kemudian tahap sisipan kombinasi 4 obat HRZE, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Yang ketiga yaitu tahap lanjutan 5R3H3E3, yaitu rifampicin, isoniazid, etambutol selama 1 minggu 3 kali selama 5 bulan. Kemudian ada dosisnya, yaitu 1 tablet KDT untuk menunjang kepatuhan obat atau panduan OAT lini pertama telah dikombinasikan dalam obat kombinasi dosis tetap. Fase intensif, RHZE berisi rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pirazinamid 400 mg, dan etambutol 275 mg, plus streptomycin. Kemudian obat sisipannya yaitu RHZE berisi rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pirazinamid 400 mg, etambutol 275 mg. Kemudian fase lanjutannya yaitu RH berisi rifampicin 150 mg, isoniazid 150 mg, plus etambutol 275 mg. Selanjutnya pengobatan TBC khusus. Yang pertama TB Miller. Pada keadaan khusus, sakit berat tergantung keadaan klinis, radiologi, dan evaluasi pengobatan, maka pengobatan fase lanjutan dapat diperpanjang sampai 12 bulan. Selanjutnya dapat diberikan kortikosteroid dexamethasone intravena 0,3 sampai 0,4 mg per kgbb per hari, dosis tapering selama 4 minggu, dilanjutkan dengan 4 mg dexamethasone oral selama 4 minggu dengan dosis tapering. Yang kedua, TB paru dengan diabetes mellitus atau DM. Prinsipnya yaitu dengan syarat kadar gula harus terkontrol. Yang kedua, perlu diperhatikan penggunaan pada rifampicin akan mengurangi efektivitas obat oral antidiabetes atau sulfonylurea sehingga dosisnya perlu ditingkatkan. Selanjutnya, penggunaan INH pada pasien TB dengan DM harus lebih ketat dipantau efek neuropati perifer karena resikonya lebih tinggi. Yang ketiga, TB paru pada kehamilan. Semua obat TB lini pertama kecuali streptomycin aman digunakan selama kehamilan karena streptomycin bersifat ototoksik terhadap fetus dan harus dihindari selama kehamilan. Selanjutnya, isoniazid, rifampicin, etambutol, dan pirazinamid dapat digunakan pada wanita hamil dan dilaporkan tidak berhubungan dengan kejadian malformasi pada janin. Selanjutnya, yang keempat, TB paru pada ibu menyusui, yaitu konsentrasi obat-obat TB dalam ASI terlalu rendah untuk menimbulkan dampak buruk pada bayi. Selanjutnya, pemberian terapi dengan segera dan adekuat adalah cara terbaik untuk mencegah penularan kuman M tuberkulosis ke bayi. Ibu dan bayi harus tinggal bersama dan bayi harus tetap disusui. Selanjutnya, apabila kemungkinan TB aktif pada bayi telah disingkirkan, bayi harus mendapatkan terapi profilaksin isoniazid selama 6 bulan diikuti dengan vaksinasi BCG. Selanjutnya, yang kelima yaitu TB paru pada penggunaan kontrasepsi, yaitu rifampicin menginduksi enzim hepatik dan diperlukannya peningkatan dosis obat-obatnya
yang dimetabolisme di hepat. Obat-obat itu mencakup juga hormon yang digunakan untuk kontrasepsi seperti etilestradiol dan norentidron. Oleh karena itu, rifamycin mengurangi efektivitas kontrasepsi oral. Perempuan usia subur yang menderita TB dan ingin menunda kehamilan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu meningkatkan dosis estrogen oralnya setelah berkonsultasi dengan klinis atau menggunakan metode kontrasepsi non-humoral. Selanjutnya, selain kontrasepsi humoral oral, terdapat juga laporan kegagalan kontrasepsi humoral dengan metode implan. Yang keenam, TB paru dengan kelainan hati, yaitu pada pasien hepatitis akut atau klinis enterik, sebaiknya OAT ditunda sampai hepatitis akutnya mengalami penyembuhan. Kemudian pada keadaan sangat diperlukan dapat diberikan S dan E semaksimal 3 bulan sampai hepatitis menyembuh dan dilanjutkan dengan 6 RH. Selanjutnya yaitu pengelompokan obat TBRO seperti pada tabel, lalu paduan TBRO jangka pendek tanpa injeksi, dan durasi pemberian obat pada paduan pengobatan TBRO jangka pendek dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu paduan TBRO jangka panjang. Langkah penyusunan paduan pengobatan TBRO jangka panjang dapat dilihat pada tabel. Lalu untuk contoh paduan pengobatan TBRO jangka panjang tanpa injeksi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.